Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Aris Sulman Hidayat, NBI 1311900-276, di mana saya dari kelompok bentuk atau perwujudan dari hukum internasional. Kami menjelaskan tentang hukum regional internasional. Secara global, bentuk atau wujud hukum pada umumnya terbagi atas dua, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Demikian pula halnya dengan hukum internasional. Hukum internasional dapat dikenali bentuk atau wujudnya dalam bentuk hukum internasional tertulis dan hukum internasional tak tertulis, atau yang disebut dengan hukum kebiasaan internasional. Dalam hubungan ini, bentuk perwujudan dari hukum internasional, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dihubungkan dengan ruang lingkup berlakunya, baik ruang lingkup subjek hukumnya maupun kawasan berlakunya. Jika dipandang secara menyeluruh, maka hukum internasional, baik yang berbentuk tertulis seperti perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, dapat dibedakan dalam tiga kelompok bentuk perwujudannya, yaitu hukum internasional umum atau universal atau global, hukum internasional regional atau kawasan regional international law, dan hukum internasional khusus atau special international law, di mana saya akan menjelaskan hukum internasional regional. Berbeda dengan hukum internasional umumnya, universal atau global. Hukum internasional regional merupakan hukum yang hanya berlaku dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yakni hanya berlaku dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yakni dalam suatu region atau kawasan tertentu. Dia bisa tumbuh dan berkembang dalam kawasan yang bersangkutan, baik dalam bentuk hukum kebiasaan internasional atau bisa juga berbentuk perjanjian-perjanjian internasional regional yang mengatur masalah yang khas tumbuh dan berkembang di kawasan yang bersangkutan. Dalam sejarah pernah dipermasalahkan adanya kaidah hukum kebiasaan internasional regional tentang suaka politik di kawasan Amerika Latin, ketika Mahkamah Internasional di Den Haag memeriksa perkara Haya-Dictatoré pada tahun 1948 antara Peru melawan Kolombia. Dalam perkembangannya, masyarakat internasional dewasa ini, tentulah perkembangan hukum internasional regional lebih banyak tumbuh dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional regional ketimbang hukum kebiasaan internasional regional. Perjanjian-perjanjian internasional regional itu antara lain ada yang berbentuk perjanjian internasional yang terkait dengan kerjasama internasional yang dilembagakan atau dalam kerangka organisasi internasional regional. Sebagai contoh adalah hukum internasional regional yang kini lebih dikenal dengan nama hukum Eropa atau European Law yang berlaku di kawasan Eropa Barat, yang dikembangkan dalam kerangka organisasi internasional regional Uni Eropa. Dalam perkembangannya selanjutnya, hukum internasional regional yang hampir serupa dengan hukum Eropa ini mulai berkembang di berbagai kawasan, terutama dalam kerjasama regional yang dilembagakan. Misalnya di kawasan Afrika dalam bentuk organisasi Afrika Unity North American Free Trade
area di kawasan Amerika Utara, atau di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN. Sekian dari penjelasan dari hukum internasional regional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.